Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Student Mes yang menayangkan video-video tentang ilmu pengetahuan dan hiburan. Oke, kali ini kita akan membahas masalah legenda asal-usul marga Hujan Mas. Sejarah asal-usul marga Hujan Mas dimulai tahun 1700 Masehi. Di kiri kanan pinggiran Sungai Lematang saat itu sudah banyak didiami atau dihuni oleh umat manusia. Mereka berkelompok-kelompok yang dinamai jungku atau rompok atau talang. Jungku-jungku itu diantaranya adalah 1. Jungku talang tinggi yang dipimpin oleh Puyang Setir dan Puyang Kumbang. 2. Jungku Cuhu yang dipimpin oleh Puyang Talang Semarang. 3. Jungku Talang Niur yang dipimpin oleh Puyang Raden. 4. Jungku Remantai dipimpin oleh Puyang Ki Agung. 5. Jungku Karang Dalam yang dipimpin oleh Puyang Imam Brebe dan Puyang Makdum. Kelima jungku inilah asal-muasal dari marga Hujan Mas sekarang ini. Jungku Talang Tinggi yang dipimpin oleh Puyang Setir dan Puyang Kumbang yang lokasinya sekarang ini diperkirakan di Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Hujan Mas Lama atau disebut dengan Hujan Mas Ulu. Dan di lokasi Jungku Talang Tinggi ini juga terdapat makam-makam Puyang diantaranya Puyang Setir, Puyang Kumbang, dan satu lagi Puyang Purnawan Jagalenggang yang sering disebut Puyang Babengo. Jungku Cuhu yang dipimpin oleh Puyang Panang Semarang yang lokasinya berada di sekitar muara Sungai Hujan Mas. Di lokasi Jungku Cuhu ini terdapat makam-makam Puyang Imam Brebe dan petilasan Puyang Kimas yang lokasinya sekarang ini berada di seberang Desa Hujan Mas. Jungku Talang Niur atau Talang Kelapa yang dipimpin oleh Puyang Raden. Lokasinya sekarang ini berada di seberang Desa Hujan Mas. Lokasi ini sering juga disebut Talang Bulu Mumpe atau Bambu Kuning. Di seberang muara Sungai Semanggu. Istilah nama Semanggu karena sungai ini dianggap angker karena tempat berdiam jin demit. Semanggu artinya semang menunggu. Jungku Remantai dipimpin oleh Puyang Ki Agung. Lokasinya sekarang ini berada di seberang Sungai Lematang Desa Hujan Mas, yaitu di hilir Jungku Talang Nior, di seberang muara Sungai Langkap. Kekeramatan bekas lokasi Jungku Remantai ini adalah jika ada seseorang yang berniat jahat masuk ke wilayah ini, maka tidak bisa keluar alias sesat atau kesasar. Lokasi ini sekarang ini disebut Tanjung Sembojoan. Jungku Karang Dalam yang dipimpin oleh Puyang Imam Brebe dan Puyang Makdum. Lokasinya berada di hilir Jungku Talang Tinggi. Dinamai Karang Dalam karena tanahnya rendah di pinggiran Sungai Lematang yang mudah kebanjiran. Kekeramatan Jungku Karang Dalam ini yaitu jika musim kemarau, maka di tanah ini masih sering terjadi hujan lokal. Di hilir muara Sungai Langkap, jarak kurang lebih 100 meter dari Sungai Lematang, terdapat makam Puyang Remindang. Ia adalah adik dari Puyang Purnawan Jagalenggang atau Puyang Babengo.
Oke, permisa, sebelum kita lanjut ke sejarah nama Sungai Hujan Mas dan Putri Hujan Mas, jangan lupa klik subscribe, klik suka, dan aktifkan lonceng notifikasi serta beri komentar. Kami perlu dukungan Anda semua untuk pengembangan channel ini dan penelusuran sejarah-sejarah selanjutnya. Sejarah nama Sungai Hujan Mas dan Putri Hujan Mas yang merupakan cikal bakal dari nama marga Hujan Mas. Suatu ketika, anak perempuan Puyang Setir dari Jungkuk Talang Tinggi yang bernama Dayang Rindu sedang bertandang ke Jungkuk Juhu. Ia berteman dengan anak perempuan Puyang Panang Semarang yang merupakan ketua dari Jungkuk Juhu. Saat itu mereka sedang berjalan-jalan menikmati indahnya alam. Putri Dayang Rindu ditemani oleh 2 orang gadis dari jungkuknya, sedangkan putri anak perempuan Puyang Panang Semarang ditemani oleh beberapa orang teman perempuannya, dan diiringi atau dikawal oleh 2 orang pengawal dari Jungkuk Talang Tinggi. Setelah puas berkeliling kebun memetik buah-buahan, maka mereka berniat pergi ke aliran sungai untuk mencuci tangan. Putri Dayang Rindu dan beberapa orang gadis dari rombongan itu membawa ngundang untuk membawa oleh-oleh buah-buahan dan pakaian ganti. Ngundang adalah sejenis baskom yang terbuat dari kuningan. Sesampainya mereka di pinggir sungai, ternyata sungai itu sangatlah jernih airnya. Terbersihlah keinginan Putri Dayang Rindu untuk mandi membersihkan tubuh. Maka rombongan itu mandi di sungai itu, kecuali 2 orang pengawal yang menyingkir agak jauh. Mereka mandi sambil bersenda gurau dan tak lupa berlangir atau berkeramas rambut. Ketika mereka sedang asyik mandi, tiba-tiba turunlah hujan. Kemudian butiran hujan yang turun itu berubah menjadi hujan butiran emas. Beberapa orang mengambil butiran emas itu dan dimasukkan ke dalam gundang mereka masing-masing. Tapi anehnya butiran emas di dalam gundang masing-masing gadis itu menghilang. Hanya butiran emas yang ada di gundang Putri Dayang Rindu yang masih utuh. Setelah hujan emas itu reda, segera mereka mengakhiri mandi mereka. 2 orang pengawal segera berjaga karena takut akan kejadian karena hal tersebut. Dan mereka buru-buru pulang ke rumah ketua Jungkuk Puyang Panang Semarang. Di sepanjang perjalanan banyak orang yang bertanya, kenapa mereka tergesa-gesa? Dan para gadis dari Jungkuk Juhu menerangkan bahwa mereka mengalami kejadian aneh. Terjadi hujan emas waktu mandi di sungai. Maka berbondong-bondonglah masyarakat Jungkuk Juhu mendatangi rumah ketua Puyang Panang Semarang untuk melihat dan mendengar kejadian aneh itu. Sesampainya di rumah ketua Jungkuk Juhu, Puyang Panang Semarang terkejut dan merasa heran melihat rombongan putrinya tergesa-gesa pulang. Dia segera bertanya, kenapa kalian pulang tergesa-gesa dan diikuti para penduduk? Segera menjawab putrinya, tadi ada kejadian aneh waktu kami mandi di sungai, terjadi hujan emas. Dan anehnya kami mengumpulkan emas-emas itu di gundang kami masing-masing. Tapi emasnya menghilang. Hanya emas yang ada di gundang Putri Dayang Rindu yang masih utuh.
Mendengar cerita itu, Puyang Panang Semarang segera memanggil tetua Jungku dan mengabari Puyang Setia, orang tua dari Putri Dayang Rindu, ketua Jungku Talang Tinggi. Setelah dirasa sudah cukup yang diundang, maka berpidatolah Puyang Panang Semarang. Waktu rombongan putrinya dan Putri Dayang Rindu Putri Ketua Jungku Talang Tinggi, Puyang Setia sedang mandi di sungai, terjadilah hal aneh, yaitu hujan emas. Dan anehnya semua yang mandi di situ mengumpulkan emas-emas itu, mengundang mereka masing-masing. Tapi emasnya menghilang. Hanya emas yang ada di ngundang Putri Dayang Rindu yang masih utuh. Dan dia memperlihatkan butiran-butiran emas itu. Dan Puyang Panang Semarang menunjukkan butiran emas itu berkeliling agar penduduknya dapat melihat dengan jelas butiran emas itu. Setelah meminta pendapat para tua-tua dari Jungku Juhu dan tua-tua dari Jungku Talang Tinggi, maka disepakati untuk berjaga selama 3 hari 3 malam kalau ada kejadian aneh atau bahaya. Maka mulailah masyarakat Jungku Juhu berjaga di rumah Puyang Panang Semarang. Takut ada kejadian terhadap emas yang ada di undang Putri Dayang Rindu ataupun bahaya terhadap Putri Dayang Rindu. Kejadian ini sudah tersebar juga ke Jungku Talang Niur dan Jungku Remantai, sehingga kejadian itu menjadi buah bibir masyarakat pada saat itu. Setelah habis waktu 3 hari 3 malam, Puyang Panang Semarang kembali mengumpulkan tua-tua Jungku Juhu dan Jungku Talang Tinggi, serta penduduk Jungku Juhu. Dia meminta pendapat para tetua dan diambil kesimpulan bahwa kejadian ini adalah karoma atas Putri Dayang Rindu, anak dari Puyang Setia, ketua Jungku Talang Tinggi. Maka sungai tempat Putri Dayang Rindu mandi dinamai Sungai Ujan Mas, dan Putri Dayang Rindu digelari Putri Ujan Mas. Dan cerita kejadian itu cepat menyebar ke jungkuk-jungkuk lainnya, sehingga terkenal nama sungai di jungkuk-jungkuk itu Sungai Ujan Mas, dan Putri Dayang Rindu anak dari Puyang Setia dari Jungkuk Talang Tinggi sering digelari Putri Ujan Mas. Kemudian Putri Dayang Rindu atau Putri Ujan Mas ini menikah dengan pemuda dari daerah Ogan bernama Ibrahim, yang sekarang nama asal daerah pemuda ini juga diberi nama Ujan Mas Ogan. Sejarah bergabungnya jungkuk-jungkuk seberang menjadi desa Ujan Mas sekarang ini. Di suatu masa ketika terjadi kemarau panjang yang disebut kemarau asap. Disebut kemarau asap karena bumi sangat panas sehingga diselimuti kabut asap. Saat itu terjadilah kebakaran hebat yang melanda hutan di seberang desa Ujan Mas sekarang ini, sehingga kebakaran merambat ke perumahan penduduk Jungkuk Juhu dan Jungkuk Talang Niur. Saat itu suasana mencekam, teriakan minta tolong dari penduduk Jungkuk Juhu dan Jungkuk Talang Niur terdengar oleh penduduk Jungkuk Talang Tinggi dan Jungkuk Karang Dalam. Mereka bahu-membahu membantu. Mereka segera mengeluarkan perahu-perahu mereka untuk menjemput anak-anak dan barang-barang pengungsi dari Jungkuk Juhu dan Jungkuk Talang Niur. Orang-orang dewasa segera menyeberang dengan berenang atau berjalan saja karena sungai Lematang sedang surut akibat kemarau panjang. Setelah mereka selamat dan telah menyeberang semua ke seberang,
lokasi desa hujan mas sekarang ini, mereka segera mendapat pertolongan dari penduduk Jungkuk Talang Tinggi dan Jungkuk Karang Dalam. Mereka segera mendirikan dapur umum untuk ibu-ibu memasak, dan kaum laki-laki segera membuatkan rumah-rumah darurat dan dibantu oleh kaum laki-laki dari Jungkuk Cuhuk dan Jungkuk Talang Neo. Daerah bekas kebakaran di dua Jungkuk tersebut sekarang ini dinamai Cuhuk Mutung. Akhirnya penduduk Jungkuk Cuhuk dan Jungkuk Talang Nior sepakat untuk menetap di seberang ini, di hilir Jungkuk Talang Tinggi dan Jungkuk Karang Dalam. Penduduk Jungkuk Karang Dalam karena sering terjadi banjir, akhirnya berangsur pindah ke Pematang Manggis sehingga lama-kelamaan hidup berdampingan dan menyatu dengan Jungkuk Talang Tinggi yang dikenal dengan Jungkuk Putri Hujan Mas. Sedangkan penduduk Jungkuk Cuhuk dan Jungkuk Talang Nior yang pindah ke seberang disebut orang Sungai Hujan Mas. Tak lama kemudian Jungkuk Lamanta yang berada di seberang Sungai Lematang di hilir Jungkuk Talang Nior yang kebakaran menyatakan ingin pindah ke seberang menyatu dengan Jungkuk-Jungkuk lainnya. Akhirnya bergabunglah 5 Jungkuk tersebut menjadi satu lokasi, yaitu lokasi Desa Hujan Mas Lama sekarang ini. Berdasarkan isi berbu yang ditulis oleh Puyang Setir dan Puyang Kumbang yang ditulis pada tahun 1786 Masehi yang menerangkan tentang batas-batas marga Hujan Mas. Kemudian untuk kebutuhan ibadah, dakwah, dan pelajaran agama Islam, maka dirikanlah masjid di Jungkuk Talang Tinggi. Kemudian Puyang Imam Berbe dan Puyang Makdum menulis salinan Al-Quran dengan tulisan tangan. Hingga pada tahun-tahun selanjutnya, daerah ini lebih dikenal dengan nama daerah Putri Hujan Mas atau orang Sungai Hujan Mas. Para pedagang keliling yang melalui Sungai Lematang menyebut daerah ini dengan penduduk Hujan Mas. Hingga pada masa Kepresidenan Palembang pada tahun lebih kurang 1873 Masehi, oleh penjajah Belanda dibentuklah marga-marga yang setingkat kecamatan sekarang ini. Dan salah satu marga yang diakui dalam surat keputusan tersebut adalah pembentukan marga Hujan Mas. Dan sekarang marga ini telah berubah menjadi Kecamatan Hujan Mas. Demikianlah sejarah terbentuknya komunitas marga Hujan Mas, Kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Jangan lupa subscribe, sukai, komen, dan notifikasi lonceng agar kanal ini semakin berkembang dan dapat menyajikan kisah-kisah Puyang atau marga yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.